Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu mulai absensi ya. Syafaqri Putra, Rizka Nelatul Hasanah, saya Bu. Bagus Permohonan, Salim Ansori, Ramadhani Kamal. Dia tadi kendaraannya bocor Bu. Jadi kayaknya terlambat ya. Oke. Halil Gibran. Oke. Berarti Ramadhani Kamal saja ya yang tidak masuk hari ini. Oke. Baik. Untuk materi minggu lalu itu kita belajar tentang pengertian makrame ya. Ada yang tahu tidak makrame itu sebelumnya apa kita pelajari? Oke, Halil. Izin Bu, kemarin makrame itu membahas tentang menimbul tali Bu. Oh iya. Oke, Ibu jelaskan sedikit lagi ya untuk pengulangan materinya. Untuk minggu lalu itu, jadi pengertian makrame itu adalah seni kerajinan tangan yang menggunakan teknik simpul menyimpul untuk membuat berbagai macam karya. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini itu untuk agar anak-anak ibu semuanya dapat memahami serta mengidentifikasi dan juga menjelaskan apa saja jenis-jenis makrame dan juga teknik-teknik dalam pembuatan makrame. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu teknik-teknik makrame? Saya tahunya simpul menyimpul. Oke, baik. Untuk teknik-teknik dalam pembuatan makrame itu, yang pertama itu ada simpul kepala, kemudian ada simpul mati, juga simpul setengah, simpul lilit, rumbai dan juga lilit. Dan juga finishing. Oke. Untuk simpul kepala, ada yang tahu apa itu simpul kepala? Tidak tahu ya. Oke, untuk simpul kepala itu adalah teknik paling dasar dalam pembuatan makrame, yang dimana kita mengaitkan tali ke kayu ataupun ring dan ataupun besi. Kemudian itu ada simpul mati. Simpul mati ini adalah teknik yang sering digunakan dalam pembuatan makrame, yang dimana simpul mati ini mengaitkan tali ke makrame agar membentuk sebuah pola datar dan pola rapi. Kemudian ada simpul setengah. Simpul setengah itu bagian dari simpul mati yang hanya dilakukan setengah langkah. Terus ada simpul lilit, yang dimana simpul lilit itu digunakan untuk mengikut dan mengumpulkan beberapa tali menjadi satu bagian agar terlihat menjadi rapi. Kemudian ada teknik rumbai. Teknik rumbai itu teknik hiasan yang dimana dilakukan pada bagian ujung tali makrame dengan cara mengurai serat-serat kainnya. Mengurai serat kainnya itu dia bisa menggunakan sisir ataupun alat untuk merapikan serat-serat talinya. Kemudian finishing yang terakhir itu tahap akhir dalam pembuatan makrame yang bertujuan untuk merapikan dan memperkuat hasil karya dalam pembuatan makramenya.
jenis-jenis dalam membuat makrame. Ada yang tahu jenis-jenis dalam membuat makrame itu ada apa aja? Kalau makrame kayak cermin itu termasuk jenis-jenis makrame. Iya, makrame dalam membuat kayak bentuk cermin itu masuk ke dalam jenis makrame sebagai fungsional. Jadi jenis-jenis makrame itu ada sebagai fungsional, dekorasi, dan juga hiasan. Selain cermin, ada yang tahu contoh-contoh jenis-jenis makrame selain dari dalam fungsional itu ada apa aja? Pendidikan rara, Bu. Ya, bisa juga. Casing HP bisa juga Bu. Ya, bisa juga. Tuh, kita apresiasi dulu untuk Sarwati dan juga Ika. Kemudian dekorasi. Dekorasi itu digunakan untuk membuat untuk menghias, contohnya kayak tanaman gantung itu bisa, terus Dinding itu Bu. iya benar, itu juga bisa, bagus. Dan juga yang terakhir itu hiasan. Kalau untuk hiasan itu bisa, contohnya ada yang tahu tadi untuk contoh hiasan dalam jenis-jenis makrame itu ada apa aja? Ya, Halil? Mungkin makrame yang diletak di dinding digantung itu Bu. Ya, bagus Halil. Itu ya. Terus contoh yang lainnya itu bisa untuk kalau gorden itu masuk ke dalam jenis-jenis makrame apa? Ke fungsional, dekorasi, hiasan atau furnitur? Kalau saya Kalau fungsional. fungsional dan Oh iya, bagus. Tangan dulu kita apresiasi. Oke, yang terakhir itu ada furnitur. Contoh dari furnitur itu kayak ayunan, hammock, terus apa lagi coba? Ada yang tahu? Ayo untuk menambah jawaban dan menambah poin. Oke, coba diskusikan apa contoh furnitur selain hammock dan juga ayunan. Mungkin mainan kunci, Bu. Kalau mainan kunci itu masuk ke fungsional. Coba diskusikan lagi pas waktu. Tadi apa Bu? Furnitur itu Bu? Furnitur itu contohnya kayak ayunan, hammock, satu lagi. Ada yang tahu? Iya Bu. Ya mirip kayak ayunan, hammock. Kalau hammock kan itu biasanya untuk mirip kayak ayunan ya. Kalau untuk tapi kan hammock itu untuk tidur. Tapi kalau ayunan itu biasanya berbentuk ayunan ya kan. Terus satu lagi apa coba? Ya Halil? Mungkin makrame ini bentuk kursi lipat itu Bu. Ya bisa ya. Makrame. Kursi dalam bentuk kursi juga bisa, bagus. Kita apresiasi dulu Kak Halil. Baik. Ada yang bisa menyimpulkan dari yang Ibu jelaskan materi pada hari ini? Saya Bu.
Jam berapa